memang diawali pada saat Ibu SKH sebagai pemilik rumah itu meminta kepada saudara MS untuk mengawasi pembangunan atau pembersihan rumahnya yang lagi direnovasi. Nah, kemudian dari pengawasan tersebut, di mana pada saat dibersihkan akhirnya ditemukan ada tumpukan barang di dalam gudang yang berada di atas lemari. Nah, dari pemeriksaan tersebut akhirnya dilihat bahwa barang tersebut merupakan barang-barang yang meledak atau barang peluru, sehingga dengan kecurigaan itu dilaporkanlah ke pihak berwajib. Nah, dan kita menerima laporan pada hari Senin itu sekitar jam 4 sore. Dari laporan ini akhirnya kita koordinasikan dengan Gegana untuk melakukan cek TKP dan cek barang-barang tersebut. Dari tim Jihandak ini akhirnya disimpulkan bahwa barang-barang temuan tersebut memang merupakan barang-barang yang meledak atau bahan peledak. Adapun yang ditemukan itu berupa ratusan butir peluru, kemudian bahan peledak berupa TNT dan juga satu pucuk senjata api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat. Jangan lupa nyusu gue hari ini. Nggak ngopi-ngopinya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue konten backgroundnya rada keren ya, karena gue lagi di sinema, di bioskop. Kita mau nonton bareng film Jejak Langkah Dua Ulama. Nih rame kita sama produksinya Bunda Neno Warisman. Tapi karena kita YouTuber receh, kita tetap harus konten di sini sesuai apa yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Ini beritanya ini nih. Dilansir oleh Kompas TV, penemuan bahan peledak di Bandung, Polda Jabar biasanya digunakan di area tambang. Kalau kemarin kotak amal itu teroris, konvoi kendaraan itu bahaya, bahan peledak area tambang. Keren loh. Emang kadang-kadang logika hukum itu di Indonesia sekarang lagi keren gitu. Contohnya sebelum gua baca beritanya, masih inget nggak lu pelemparan bom molotov ke mana? Ke masjid, orang gila katanya. Masih inget ya? Ada ya, pernah itu ya. Yang gue tahu nih, ini gue dulu masih bocah. Gue tuh suka main mercon, tau mercon kan, petasan. Tuh kalau abis gue nyalain, gue lempar, itu gue bocah normal, nggak gila gue. Orang gila itu, kalau gue nyalain petasannya terus gue kekep, itu gue gila tuh, ya kan? Ini lucu. Kadang-kadang di Indonesia itu logika hukum kebalik. Masih ingat ada yang bocah masuk ke markas polisi bawa bahan peledak itu katanya? Itu katanya orang waras, teroris. Yang ngelempar orang gila. Jadi kebalik gitu. Jadi zaman sekarang itu kadang-kadang yang teroris dibilang kagak, yang kagak dibilang teroris. Penemuan kotak amal dibilang teroris, penemuan bahan peledak itu tambang. Kayaknya. Jadi yang waras yang mana nih? Baca dulu beritanya deh ya. Bahan peledak jenis TNT yang ditemukan di salah satu rumah di Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat, biasanya digunakan untuk keperluan sektor pertambangan. Memang benar, tambang itu memerlukan TNT, memang benar. Tapi mustahil, buat gue loh ya, mustahil bahan peledak yang untuk tambang itu tidak diketahui oleh pihak aparat pemerintah. Nggak mungkin. Babe tahu dari mana? Gue lama di Sangatta dulu. Di Sangatta itu ada tambang di sana. Lumayan besar, KPC. Itu juga menggunakan TNT. Tapi itu
Pengamanannya dari awal pembelian sampai pengiriman itu diketahui semua. Jarang ada TNT itu, boleh dibilang nggak ada. Dari dulu nggak ada TNT yang disimpan secara tersembunyi seperti ini. Nggak ada. Kalau tersembunyi ini bukan untuk tambang, Kak. Perusahaan tambang nggak mungkin datengin TNT disembunyiin, Bang. Nggak mungkin gitu. Tapi kan ini 2022, segala yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, Rabu 7 Juni 2022. Ditemukan TNT sekitar 1 dos, isinya puluhan. Bentuknya seperti silinder memanjang, biasanya digunakan di area tambang. Jelasnya dalam dialog program Sapa Indonesia Malam Kompas TV Rabu. Yang jadi masalah, nih yang gua tahu nih, kayaknya yang punya rumah itu kalau nggak salah namanya itu nama-nama Asia gitu. Ya, gua nggak enak nyebut rasnya gitu ya. Nanti gua dikira rasis gitu kan. Tapi karena nama Asia yang situ, itu bukan teroris itu. Aduh, ada Bunda Neno. Bunda ngonten dulu. Mengenai aturan tentang bahan peledak untuk tambang, Ibrahim menyebut regulasi tentang hal itu cukup ketat. Memang ada regulasinya melalui pengawasan dari perusahaan mengajukan izin penyimpanan, penggunaan, dan mobilisasi. Jika ditemukan di satu tempat sudah jelas tidak memiliki izin. Nah, gini ini udah nggak mau baca lama-lama deh. Intinya gue mau nanya sama kepolisian negara Republik Indonesia. Yang mana lebih teroris? Yang mana sih yang lebih teroris? Penemuan bahan peledak atau kotak amal? NII itu kemarin bawa golok katanya ya, mau bawa golok. Ini bawa bahan peledak. Kenapa nggak disebut teroris? Bahkan sampai hari ini KKB, kelompok kriminal bersenjata Papua yang sudah mengorbankan banyak orang, nggak disebut teroris. Jadi apakah teroris ini hanya untuk umat Islam? Apakah radikal ini hanya untuk umat Islam? Ini bukan tentang masalah agamanya, tapi di sini gue melihatnya lebih luas. Wahai umat beragama di Indonesia, hati-hati dengan propaganda-propaganda seperti ini yang akan membenturkan agama lain dengan agama Islam. Agama lain dipropagandakan gitu, wah pokoknya Islam teroris, Islam teroris. Padahal enggak. Sekali lagi, gue sebagai umat Islam, gue menyatakan tidak ada satupun agama di dunia yang mengajarkan tentang radikalisme. Tidak ada agama yang mengajarkan tentang terorisme. Kalau ada radikal, ada teroris, itu adalah oknum individu, orangnya. Nggak ada agama ngajarin itu. Dan yang jadi pertanyaan gue adalah pihak kepolisian negara Republik Indonesia. Kenapa yang disebut teroris hanya Islam di Indonesia? Kenapa? Itu jadi pertanyaan besar itu, tanda tanya besar. Sedangkan sudah jelas-jelas ada penemuan bahan peledak ini, itu malah diduga digunakan untuk pertambangan. Jadi pertanyaan ini perlu gue sampaikan kepada seluruh umat beragama. Jangan mau lagi kita dipropaganda gitu seolah-olah Islam teroris. Tidak ada. Islam bukan teroris, Kristen bukan teroris, Hindu bukan teroris, Buddha bukan teroris, Katolik bukan teroris. Tidak ada agama teroris. Yang ada adalah propaganda tentang terorisme, radikalisme. Karena mungkin di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, maka Muslim akan selalu menjadi target untuk propaganda opini. Itu aja dari gue, mikir sama-sama. Sekarang gue mau nonton bioskop. Nah, gue nonton guys, nggak pakai sertifak di sini. Gue mau nonton. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu guys. Nyusu.